Yang paling menyedihkan itu kapan? Di saat malam takbiran, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok pagi Lebaran, kita masih bisa mencari tangan ayah kita, tangan ibu kita untuk kita cium. Dia mau cari tangan siapa? Tangan siapa yang mau dia cari? Tangan ayahnya? Tangan ibunya? Enggak ada. Dan perjalanannya masih panjang, masih jauh. Makanya kalau kita yang sekarang masih punya orang tua, nggak pandai bersyukur, tidak betul-betul memanfaatkan orang tua, lebih baik orang tuanya kasih dia aja. Makanya Rasul tidak main-main ketika Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Rasul itu tahu perasaan yang dahsyat bagaimana anak yatim ketika kehilangan, ketika tidak punya apa-apa, ketika tidak punya siapa. Tahun 92 ayah saya meninggal. Ya, dari situ bisa dirasain sedikit. Dan alhamdulillah saya masih punya ibu sampai sekarang. Yang kalau bukan karena ibu saya, yakin demi Allah, hari ini, detik ini, saya tidak akan berdiri di sini bicara di hadapan kalian semua. Ini adalah karena doa ibu yang sangat luar biasa. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita dihadapkan oleh Allah tiga sosok anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan ibu, wajah-wajah lubuk mereka, wajah-wajah riang mereka. Saat ini mungkin anak kita bisa tersenyum, saat ini mungkin mereka bisa tertawa, tapi kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan di dalam hatinya. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka rasakan selama ini. Kita yakin dan percaya mereka merasakan kerinduan yang sangat besar terhadap sosok seorang ayah. Sosok seorang ayah yang mungkin saat ini mereka ingat. Sosok seorang ayah yang mungkin saat ini hanya mereka kenang. Ingin mereka bisa berkumpul dengan ayahnya seperti anak-anak yang lain. Tapi Allah berkata lain. Allah lebih sayang terhadap orang tua mereka, ayah mereka. Sehingga pada siang hari ini mereka hidup dalam keadaan yatim. Mereka hidup dalam keadaan tidak punya sosok seorang ayah. 5 tahun usianya, 3 tahun usianya, tapi mereka sudah kehilangan sosok seorang ayah yang mungkin selama ini mereka rindukan, yang mungkin selama ini terkenang dalam ingatannya, yang mungkin terkadang mereka bertanya kepada ibu, "Bu, ayah di mana, Bu? Ayah kenapa tidak pulang-pulang, Bu? Kenapa ayah tidak berkumpul lagi bersama kita, Bu?" Yakin seorang ibu hanya bisa meneteskan air mata, karena pada kenyataannya ayah mereka tidak akan pernah pulang dan bisa berkumpul lagi bersama mereka. Coba kita bayangkan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi ketika datang hari raya Idul Fitri, di mana semua anak berkumpul dengan orang tuanya, di mana anak-anak ini berjalan menuju ke masjid untuk sholat bersama ayah-ayahnya. Ada yang tangannya
dituntun dengan ayahnya, ada yang digemblok dengan ayahnya, bahkan ada yang digendong dengan ayahnya, dan mereka bercandaria bersama ayahnya. Namun bagaimana dengan mereka? Mungkin mereka hanya bisa berhayal, ya Allah, seandainya ayah saya masih ada, seandainya ayah saya masih hidup, mungkin saya pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman hamba, ya Allah. Ingin sekali hamba memeluk ayah, ingin sekali hamba merasakan kasih sayang ayah, ingin sekali hamba berjalan bersama ayah, tapi semua tidak pernah bisa lagi hamba rasakan, ya Rob. Karena ayah mereka sudah tidak akan pernah lagi kembali kepada mereka, tidak bisa lagi memeluk mereka, tidak bisa lagi memberikan kasih sayang kepada mereka. Bahkan ada satu kisah di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sedang berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian Rasulullah melihat ada anak kecil yang sedang menangis, menundukkan kepalanya, berada di depan pintu dengan pakaian yang kusam, dengan pakaian yang kotor, dengan pakaian yang tidak layak lagi dipakai. Anak itu duduk di depan pintu sambil menundukkan matanya, sambil menundukkan kepalanya, dan menangis dengan terseduh-seduh.